Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TWKK Jupiter. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-246 tanggal 2 September 2024 diambil dari surat Apostol Paulus kepada jemaat Romawi pasal 12 ayat yang ke-6 dengan perikop hidup untuk Tuhan. Sebagai nats adalah demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Sebagai bacaan pagi diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan 8 dengan perikop Petrus dan Kornelis. Dan sebagai bacaan malam diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Pintu yang sempit. Sebagai perikop kita hari ini adalah hidup untuk Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam perikop tersebut, kita melihat apa pedoman kita dalam bulan September yang harus selalu kita ingat. Diambil dari Almanak HKBP yang ditentukan oleh pucuk pimpinan, mengatakan bahwa topik pada bulan September ialah jadilah pelaku firman. Jadilah pelaku firman. Itulah topik. Nah, kemudian ini dijabarkan di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22a. Namun supaya lebih lengkap, saya akan bacakan utuh ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi dikatakan menipu diri sendiri apabila kita hanya mendengar saja, bukan pelaku firman Tuhan, bukan menjalankannya dengan baik. Jadi boleh dikatakan hanya omdo, omong doang, tapi tidak menjalankan dengan baik dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Inilah maksud daripada pesan moral daripada ayat 1 bulan untuk diberikan, dan topik jadilah pelaku firman Tuhan. Dan kita menipu diri sendiri apabila kita hanya mendengar firman Tuhan, tidak pernah melakukannya, hanya pendengar setia. Memang mendengar adalah untuk memahami, tapi begitu kita paham, tentu ada action, ada tindakan untuk melakukannya dan menerapkannya, baik terhadap diri sendiri dan juga terhadap diri
orang lain. Nah, kemudian kita masuk dalam perikop hari ini, hidup untuk Tuhan. Dalam surat Paulus ke jemaat Roma pasal 12 ayat 6 ya. Pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya, bahwa Allah sangat baik bagi kita. Nah, kemudian ada pesan daripada Paulus. Dianjurkan oleh Paulus ya dari kita, yang diinginkan hidup kita adalah sebagai persembahan yang hidup ya, untuk Allah, dan berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Itulah intinya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, jangan mengikuti norma-norma duniawi. Biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru dengan perubahan akal budi untuk mengetahui apa kemauan Allah yang baik, dan juga untuk menyenangkan hati Allah. Nah, sehingga menjadi sempurna. Jadi kita akan mengetahui apa yang baik untuk Allah dan menyenangkan hatinya, supaya hidup kita menjadi sempurna. Apakah Allah pada saat saya, kata Paulus itu ya, apakah Allah pada saya itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya. Jadi anugerah apa yang didapat oleh Paulus? Dia mengatakan anugerah Allah pada saya, sehingga saya dapat menasehati saudara-saudara semuanya, katanya. Jadi karena anugerah hikmat itu adalah dari Allah, maka Paulus dapat menasehati dengan baik. Jangan merasa, katanya, diri kita lebih tinggi dari yang sebenarnya. Jadi artinya kita cukup dengan sifat biasa-biasa saja. Rendah hati ya, akan menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan oleh Allah. Jadi ukuran daripada rendah hati itulah menilai diri kita, siapa kita sebenarnya, sesuai dengan kehendak Allah dan menurut kemampuan yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian digambarkan bahwa tubuh ya, dan semua anggota tubuh, kalau kita lihat anggota tubuh kita ini, apa itu? Mata, hidung, telinga, mulut, otak, ya, tangan, kaki, jantung. Itu semuanya sempurna diciptakan oleh Tuhan. Terus bagaimana kita menggunakan tubuh kita itu secara sempurna? Itulah dikatakan dalam Markus ya pasal 12 ayat 29, cintailah Tuhan dari segenap hati, dari segenap
jiwa, dan dari segenap kekuatan. Kemudian juga cintailah sesama seperti diri sendiri. Itulah hukum Tuhan. Nah, dalam pasal 12 ayat 6, ya, karena segala sesuatu yang dilakukan di bawah matahari sangat menekankan makna kebaikan dalam hidup. Suatu pengingat bahwa kehidupan adalah anugerah yang perlu kita hargai. Jadi, kehidupan adalah anugerah yang perlu kita hargai. Bagaimana kita menghargai kehidupan? Tentu hidup bersama dengan Yesus Kristus. Ya. Percaya kepada Yesus, taat kepada Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat yang 35, ya, taat kepada Yesus tidak akan kelaparan. Percaya kepada Yesus tidak akan kehausan. Ini menggambarkan bahwa kebutuhan spiritualitas rohani kita untuk menjadi hidup yang kekal dan sejati, kuncinya adalah taat dan datang kepada Tuhan, yang kemudian percaya kepada Tuhan. Inilah kuncinya untuk menjadi hidup kekal yang sejati, sehingga ya, kita tidak lagi kelaparan, tidak lagi kehausan. Ya. Kemudian ayat 6, ya, pasal 12 ini mengingatkan kita akan pentingnya menjalani hidup dengan tujuan yang benar selama kita hidup. Jadi ada tujuan yang benar selama kita hidup. Jangan ya berpura-pura. Kemudian setiap tindakan hendaknya berfokus pada kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama. Nah, itulah tadi, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu disebutkan dalam Markus, ya. Tertulis dalam Markus 12 ayat 29 sampai dengan 30, ya. Yesus berkata, hukum yang utama, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Juga cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah dikatakan tadi bahwa hendaklah berfokus pada kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama. Dalam hal ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana setiap tindakan yang kita lakukan dapat mencerminkan, ya, iman kita dan kesetiaan kepada Tuhan melalui berbagai usaha dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian dianjurkan dalam pasal 12 ayat 6 ini adalah menggunakan talenta yang kita miliki. Ya. Kalau kita lihat waktu Yesus berkunjung ke rumahnya Marta dan Maria, apa yang terjadi? Ya. Maria sibuk melayani karena memang talentanya adalah sebagai pelayan. Maria sibuk
mendengar firman Tuhan, duduk. Dia punya talenta mendengar firman Tuhan. Nah, sehingga datanglah Marta. Yesus, tolong tegur itu Maria, katanya, supaya saya dibantu untuk melayani. Kenapa dia duduk-duduk? Marta, kata Tuhan, ya. Apa yang dimiliki oleh Maria itu tidak boleh diambil dari dia. Artinya, talenta kepada seseorang yang dimiliki itu adalah merupakan hak seseorang. Tentu, ya, talenta itu adalah untuk kebaikan. Kalau talenta kita sebagai pengajar, jadilah guru yang baik. Kalau talenta kita sebagai gembala, jadilah gembala yang baik. Kalau talenta kita sebagai pemberi ceramah atau pengkhotbah, jadilah pengkhotbah yang baik. Itulah dikatakan bahwa kerjakan apa yang ada pada kita. Talenta yang perlu kita ambil. Dan bagaimana kita mengasah talenta? Itu bisa diasah. Ya. Tidak hanya disebutkan talentanya ini, talentanya ini. Talenta itu bisa kita perbarui, bisa kita buat. Bagaimana kita melakukannya? Ya. Karena Aristoteles bilang bahwa kekuatan kita bukan perbuatan kita. Tetapi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi kalau kita lakukan berulang-ulang, itu menjadi kekuatan kita. Dan itu bisa menjadi talenta yang baik. Contoh, ya, kita baca firman setiap hari. Dan tadinya kita jadi minat baca firman, tetapi sekarang kita minat dan kita lakukan berulang-ulang. Itu menjadi talenta kita. Nah, sehingga kita mendapatkan ilmu tentang spiritualitas dalam kerohanian. Itulah katakan bekerja dengan talenta dan dilihat daripada apa yang kita lakukan berulang-ulang. Kalau perbuatan sesaat itu bukan kekuatan, ya. Tapi ya, yang kita lakukan berulang-ulang itulah kekuatan kita. Ya, contoh, kita makan 3 kali sehari. Apakah kita lakukan itu berulang-ulang? Ya, terus. Dan itulah kekuatan kita. Kita menjadi sehat, bisa beraktivitas, ya. Itu. Jadi dikatakan di sini bahwa Yesus melihat, pergunakanlah talenta masing-masing. Kalau dia bernubuat, ya jalankan. Ya. Dan juga para nabi dulu juga punya talenta masing-masing. Ya. Nah, sehingga dengan demikian, apabila kita lakukan sesuai dengan talenta kita yang sudah kita asah dengan baik, itulah yang menjadi pedoman hidup kita. Nah, makanya selalu saya katakan, apa sih tujuan hidup kita? Terus bagaimana kita melakukan tujuan hidup? Nah, tujuan hidup kita fokus pada life after life, the news of Jerusalem. Bagaimana kita melakukannya? Nah, melakukannya mulai dengan tujuan akhir. Nah, itulah tujuan akhir kita. Kalau tujuan akhir kita adalah the news of Jerusalem, tentu kita akan berusaha mencapainya. Nanti akan kita lihat dalam bacaan malam, jalan sempit dan jalan yang lebar. Mana kita pilih? Tujuan hidup kita yang mana? Jadi dalam hal ini, dalam menggunakan talenta kita adalah kita harus berdasarkan pedoman hidup kita yang kita lakukan berulang-ulang dan menjadi kekuatan kita. Dan kekuatan kita itu syaratnya adalah menyenangkan hati Allah. Dan juga sesuai dengan Roma
pasal 12 ayat yang kedua. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pekertimu yang dirubah oleh Tuhan Allah, untuk mengetahui mana yang kehendak Allah dan yang menyenangkan hati Allah, supaya hidup kita menjadi sempurna. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Hidup untuk Tuhan, selalu bersama Tuhan, maka hidup sejati dan kekal akan menjadi milik kita. Dan Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup, kata Tuhan. Datang ya dan taat kepadaku, tidak akan kelaparan. Kemudian percaya kepadaku, tidak akan kehausan. Berarti dengan kita percaya dan taat kepada Yesus adalah menjadi jaminan bagi kita untuk menjadi hidup yang kekal dan sejati. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan 8. Petrus dan Kornelis. Nah, siapakah Kornelis dan siapakah Petrus? Kalau Petrus adalah Simon Petrus, murid daripada Tuhan Yesus yang pernah menangkal sampai 3 kali. Tetapi pada saat Yesus mau naik ke surga, Petrus diberikan pendalaman yang sangat mendalam. Apa kata-kata Yesus? Simon, apakah engkau sayang kepada saya? Datang Simon, ya Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Gembalakanlah ya, dan firmanku sampaikan. Jadilah kau pemberita firman. Ya. Kemudian ditanya sampai kedua kali, Petrus, apa kau sayang pada saya? Kata Yesus. Wah, mulai Petrus itu, wah, ada apa ini? Kenapa sampai ditanya begitu? Iya Tuhan, Tuhan pasti tahu isi hatiku. Udah, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, artinya ajarkan firman Tuhan kepada semua orang. Ketiga kali ditanya oleh Yesus, Petrus, apakah kau sayang kepadaku? Mungkin ini ada hubungannya karena Petrus pernah 3 kali menyangkal, ya maka mungkin Tuhan Yesus juga menanya 3 kali lagi kepada Petrus, apakah kau sayang kepadaku? Wah, mulai Petrus mau merasa hampir nangis dia. Waduh, ya Tuhan, saya sayang sama Tuhan. Gembalakan domba-dombaku. Artinya ajarkan kabar, berita baik kepada semua orang. Itulah Petrus yang bertemu dengan Kornelis pada perikop ini. Nah, kemudian Kornelius adalah orang Kaisarea, ya, seorang kapten pasukan Italia. Jadi dia itu seorang perwira dari Italia, bukan Yahudi. Ya. Nah, kemudian Kornelius itu sangat saleh dan sangat dermawan dan banyak membantu orang Yahudi, dan dia sangat takut kepada Tuhan Allah berserta keluarganya. Itulah sifat daripada Kornelius, ya. Dan pada waktu hari tertentu, ya, katanya pada waktu pukul 3 siang, jadi jam 3 siang, ya. Kalau kita lihat jam 3 siang itu memang terkenal dengan kematian Tuhan Yesus jam 3 siang. Jadi arti jam 3 ini memang perlu kita pikirkan mendalam. Bahkan
kami juga pernah dulu disarankan oleh ibu almarhum supaya bersatu berdoa setiap jam 3 siang. Semua anak-anak, semua berdoa. Pokoknya kalau dapat jam 3 berdoa dulu semua. Nah, ini memang sangat baik ajaran ini kalau dilakukan dengan baik. Nah, kemudian dia pada jam 3 itu melihat ada seorang malaikat, sehingga begitu dia melihat malaikat, dia sangat-sangat takut, dan melihat jelas malaikat itu. Terus dia bertanya kepada malaikat ini, ada apa Tuhan? Itu disampaikan oleh Cornelis. Nah, kemudian malaikat menjawab, doamu dan kemurahan hatimu sudah diterima oleh Allah, dan Allah ingat kepadamu. Wah, ini malaikat sudah mengatakan itu bahwa diterima Allah doamu dan Allah ingat kepadamu. Ini karena apa? Karena dia dermawan, mau membantu orang, dan taat dan percaya kepada Tuhan. Tadi sudah kita katakan, taat dan percaya tidak akan pernah lapar dan tidak pernah akan haus. Nah, sekarang Cornelis, sosok yang benar-benar dinilai oleh Tuhan positif, karena dia takut akan Tuhan dan suka menolong orang, suka membantu orang miskin, karena kita tahu bahwa memberikan pinjaman kepada orang miskin atau membantu orang miskin itu sama dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan. Jadi ini, dengan dia membantu orang-orang Yahudi yang membutuhkan pertolongan, Tuhan langsung menjawab, saya ingat kepada kamu dan menerima doamu. Ini kata-kata malaikat. Nah, sekarang malaikat mengatakan, suruhlah orang ke Yope memanggil Simon Petrus. Ia sedang menumpang di rumah seorang penyamak kulit, mungkin penenun kulit, bernama Simon, yang tinggal di tepi pantai katanya. Nah, disuruh pergi panggil Simon Petrus. Nah, kemudian Cornelis memanggil 2 orang pelayannya dan dikawal oleh 1 orang perwira, tentaranya. Dia tidak tahu apa perwira, tapi seorang tentara pengawalnya. Jadi dikirimlah seorang tentara mengawal daripada 2 orang pelayan ini. Nah, Cornelis menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Sekarang apa makna daripada ayat tersebut dalam Kisah Rasul ini? Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35, ini ada dikatakan bahwa ketika Petrus mulai berbicara, ia berhati, sesungguhnya aku memahami bahwa Allah tidak memandang muka atau pilih kasih, tetapi di dalam negeri manapun barang siapa yang takut akan Dia dan menunjukkan kebenaran Allah, dia akan diterima. Nah, jadi Petrus mengatakan bahwa Allah tidak memandang latar belakang pendidikan, muka,
dan segala macam. Yang penting dia mengajarkan kebenaran Allah. Jadi artinya apa firman Tuhan itu jelas diberitakan. Inilah. Jadi dalam pasal 10 ayat 1 sampai 8 ini menggambarkan ya bahwa peristiwa penting dalam perkembangan kekristenan, di mana Allah menunjukkan bahwa keselamatan melalui Yesus Kristus ya ditawarkan kepada semua orang, termasuk bangsa lain. Nah, ini Cornelius bukan Yahudi, tapi orang Italia, seorang perwira. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana Cornelius seorang perwira Romawi non-Yahudi ya. Nah, dipilih Tuhan untuk menerima keselamatan. Karena tadi sudah dikatakan, malaikat bilang, doamu diterima oleh Allah dan Allah ingat kepadamu. Begitu indahnya ya pesan daripada malaikat kepada Cornelius. Cornelius adalah digambarkan seorang yang saleh ya, yang menyembah Allah dan juga seorang dermawan. Ia menerima wahyu dari Tuhan melalui penglihatan dari malaikat ya, untuk mengundang Petrus ya. Artinya dia mau mengundang Petrus datang ke rumahnya. Dan itu disambut baik oleh Petrus ya, untuk pergi ke Cornelius dan keluarga untuk memberi Injil kepada mereka. Nah, inilah menunjukkan bahwa bagaimana Allah, cara Allah ya untuk memperluas pemberitaan firman Tuhan bisa melalui malaikat. Nah, sehingga Petrus menyanggupi untuk datang ke Cornelius dan memberikan Injil kepada mereka. Itulah perikop ini. Jadi Tuhan tidak memandang siapapun dari kita latar belakang, Yahudi atau non-Yahudi, tidak jadi masalah. Tuhan selalu berkenan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam yang diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Ini adalah jalan pintu yang sempit. Yesus mengatakan, pintu yang lebar adalah jalan ke neraka. Dan enak jalannya. Dan gampang sekali masuk ke sana. Ya. Dan banyak sekali orang masuk ke jalan yang besar itu. Tapi itu adalah jalan untuk ke neraka, kata Yesus. Nah, kemudian dikatakan lagi, ada jalan yang sempit. Ya. Jalan yang sempit itu adalah sangat susah dan jarang orang melaluinya. Dan itulah dikatakan jalan menuju surga. Nah, sekarang apa maksud perikop ini? Ya. Ayat ini menunjukkan perlindungan ya, memilih jalan yang benar dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau kita memilih jalan yang benar, maka perlindungan dari Tuhan, jalan mana itu terserah kita, tapi yang penting ya kita berada dalam kebenaran, sehingga Tuhan pasti melindungi. Nah, kemudian jalan ini sering
sering tidak mudah dan mungkin akan dihadapi dengan berbagai tantangan. Artinya sulit, mungkin penuh duri segala macam karena jalannya kecil, ya. Dan mungkin banyak sudah penghalang-penghalang. Jadi sulit untuk dilalui. Nah, namun kemudian pada akhirnya mengarah pada kehidupan kekal. Jadi walaupun dia sulit dan sempit, di akhir perjalanan tersebut ada terang bahwa hidup bersama dengan Allah. Jadi memang dalam kehidupan ini banyak, ya, terutama orang-orang memberitakan firman Tuhan, dia mengalami siksaan, mengalami godaan dan segala macam, ya, bahkan di penjara, ya, banyak tantangan. Tetapi apa akhir daripada hidup mereka? Itu adalah menuju kepada jalan yang benar, hidup yang kekal. Nah, sekarang apa kesimpulan kita dalam ayat hari ini? Tadi pertama, hidup untuk Tuhan. Artinya hidup kita sebagai persembahan hidup, persembahan yang hidup, ya, untuk Tuhan, ya. Dan, ya, bersinergi. Tubuh kita itu semua bersinergi, diciptakan oleh Tuhan. Mata, telinga, tangan, jantung, semua tercipta disempurnakan. Seperti itulah kita memuji dan memuliakan Tuhan menjadi satu. Nah, makanya Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Jadi 3 ini harus sempurna. Kalau fisik kita lemah, ada 2 yang sehat, jiwa dan hati, ya. Jiwa dan hati itu tidak akan sakit. Tapi kalau sudah jiwa kita dan hati kita sakit, walaupun fisik kita itu segar, kuat, itu tidak berarti apa-apa, karena kita tidak bisa dijamin menjadi hidup yang kekal. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa sempurna dalam Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kita serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pekertimu yang dirubah oleh Tuhan Allah. Allah sendiri yang merubah itu. Dan kemudian kita akan tahu apa kehendak Allah dan yang menyenangkan hati Allah supaya menjadi sempurna. Nah, kemudian perikop yang ketiga adalah Cornelius yang saleh, ya, dan dermawan, ya, seorang perwira non-Yahudi, ya, dari Italia, setia dan takut kepada Tuhan. Maka keselamatan diberikan kepadanya dengan Petrus memberikan Injil, kabar baik, kepada dia untuk lebih dalam mengetahui kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.